Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra Wirduni Putra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi statistik multivariat, yaitu tentang persamaan simultan dan tutorial pengolahan datanya menggunakan EViews. Pertama-tama kita masuk ke pengertian dari persamaan simultan tersebut. Nah, persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Dalam persamaan simultan, variabel dependen atau variabel terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau variabel bebas dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel independen dan dependen menjadi meragukan. Oleh karena itu, suatu variabel dapat memiliki dua peran, baik sebagai variabel dependen maupun sebagai variabel independen. Dalam persamaan simultan, variabel mempunyai hubungan dua arah. Misal, X ditentukan oleh Y dan Y ditentukan oleh X. Maka, berarti Y merupakan fungsi dari X atau X merupakan fungsi dari Y. Jika variabel tadi mempunyai hubungan dua arah, maka fungsi tidak dapat diperlakukan sebagai model persamaan tunggal, sehingga perlu adanya suatu model yang mencakup permasalahan tersebut. Nah, itulah model persamaan simultan. Nah, variabel pada persamaan simultan. Penyebutan variabel independen dan variabel dependen tidak tepat lagi jika digunakan dalam model persamaan simultan, karena variabel dependen bisa juga menjadi variabel independen. Nah, menurut Gujarati tahun 2012, ada dua variabel utama dalam persamaan simultan. Yang pertama itu ada variabel endogen, adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam model, karena nilai-nilai ini diperoleh dengan memasukkan nilai variabel lain dalam model sebagai akibat adanya hubungan antar variabel. Variabel endogen ini dianggap stokastik. Jumlah variabel endogen sama dengan banyaknya persamaan dalam model. Yang kedua itu ada variabel predetermined, adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Ini juga terdiri dari dua, yaitu variabel eksogen dan variabel lag endogen atau endogen waktu sebelumnya. Nah, bentuk sederhana persamaan simultan ialah Y1IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 Y2IT ditambah beta 3 X1IT ditambah beta 4 X2IT ditambah EIT. Lalu ada Y2IT sama dengan beta 5 ditambah beta 6 Y1IT ditambah beta 7 X3IT ditambah beta 8 X4IT ditambah E2T. Variabel endogen di sini yaitu ada Y1 dan Y2, lalu ada variabel predetermined eksogen yaitu X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus di mana di sini judul penelitian yaitu analisis pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan di Pulau Sumatera. Maka bentuk kerangka konseptual penelitiannya ialah di sini ada 4 variabel eksogen yaitu konsumsi sebagai X1, belanja pemerintah X2, keterbukaan ekonomi X3, dan industrialisasi X4. Lalu ada dua variabel endogen yaitu pembangunan ekonomi Y1 dan kualitas lingkungan Y2. Di sini pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, belanja pemerintah, dan kualitas lingkungan. Lalu kualitas lingkungan dipengaruhi oleh keterbukaan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan ekonomi. Nah, dalam judul penelitian tadi terdapat dua variabel endogen yaitu pembangunan ekonomi Y1 dan kualitas lingkungan Y2. Variabel eksogen atau predeterminnya itu konsumsi X1, belanja pemerintah X2, keterbukaan ekonomi X3, dan industrialisasi X4. Nah, sebelum dilakukan estimasi, maka pada persamaan simultan ini harus dilakukan uji identifikasi. Apakah model tersebut bisa diestimasi atau tidak. Permasalahan identifikasi dalam persamaan simultan merupakan hal yang penting untuk dapat sampai pada proses estimasi parameter dan analisa ekonomi selanjutnya. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan dalam persamaan simultan dapat diidentifikasi atau tidak dapat diuji, dapat ditinjau melalui metode pengujian order condition, yang merupakan syarat perlu atau necessary condition, dan rank condition yang merupakan syarat cukup atau sufficient condition. Metode pengujian order condition merupakan prasyarat perlu untuk dapat mengidentifikasi suatu model persamaan simultan.
Suatu persamaan dikatakan dapat diidentifikasi manakala persamaan tersebut memenuhi ketentuan K besar dikurang K kecil besar dari atau sama dengan M dikurang 1. Di mana K besar merupakan jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu atau predetermined variabel dalam model. Sedangkan K kecil merupakan jumlah predetermined variabel dalam persamaan yang diestimasi. Lalu M merupakan jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Nah, apabila K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1, maka itu disebut dengan over identified. Estimasinya menggunakan 2SLS. Nah, apabila K besar dikurang K kecil sama dengan M dikurang 1, maka itu disebut dengan just atau exactly identified. Maka estimasinya menggunakan ILS. Nah, apabila K besar dikurang K kecil dari M dikurang 1, itu disebut dengan under-identified, berarti tidak bisa diestimasi. Nah, untuk persamaan pembangunan ekonomi, K besarnya ada 4, K kecilnya ada 2, M-nya ada 2. Maka diperoleh hasilnya persamaan tersebut merupakan over-identified. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Itu pun dengan persamaan kualitas lingkungan, karena jumlah variabelnya sama, maka hasilnya juga sama, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Selanjutnya kita masuk ke reduced form. Nah, menurut Gujarati pada tahun 2012, dari persamaan struktural dapat diperoleh bentuk persamaan reduksi atau reduced form dan koefisien bentuk reduksi yang berhubungan. Persamaan bentuk reduksi atau reduced form merupakan suatu persamaan yang menjelaskan variabel endogen sebagai fungsi dari variabel predetermined dan galat stokastik. Persamaan reduced form yang terbentuk akan sama banyak dengan jumlah variabel endogen. Untuk reduced form persamaan pembangunan ekonomi, diperoleh hasilnya bahwa variabel eksogen dalam persamaan ini adalah keterbukaan ekonomi, industrialisasi, konsumsi, dan belanja pemerintah. Sedangkan untuk reduced form persamaan kualitas lingkungan, diperoleh hasilnya yaitu bahwa variabel eksogen dalam persamaannya adalah konsumsi, belanja pemerintah, keterbukaan ekonomi, dan industrialisasi. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara pengolahan datanya menggunakan EVIS. Di sini saya sudah mempersiapkan datanya, itu data pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, konsumsi, belanja pemerintah, keterbukaan ekonomi dan industrialisasi pada 10 provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa data ini merupakan data fiktif atau data karangan untuk keperluan latihan saja. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi EVIS. Pertama-tama kita klik File, New, dan Work File. Selanjutnya untuk struktur tipenya kita ubah menjadi Balance Panel karena merupakan data panel. Start date tadi dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Untuk number of cross sectionnya itu terdiri dari 10 provinsi. Kita enter. Langkah selanjutnya ialah kita copy pastikan data yang ada tadi ke EVIS. Kita masukkan data dengan cara klik quick, lalu klik empty group. Seperti biasa, kita pastikan datanya di sini. Lalu selanjutnya yaitu kita akan melakukan estimasi dengan cara kita klik quick, kita klik estimate equation. Nah, untuk persamaan pembangunan ekonomi, maka di sini kita tulis persamaannya Y1, Y1, Y, Y2, lalu X1 dan X2. Lalu di sini kita ubah menjadi 2SLS.
Nah, di sini ada pilih instrumen, kita isi dengan seluruh variabel X-nya, yaitu X1, X2, X3, X4. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil persamaan simultan dari pembangunan ekonomi. Untuk interpretasinya, di sini dapat kita lihat bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi adalah X1 dan X2. X1 tadi adalah konsumsi, X2 adalah belanja pemerintah. Sedangkan kualitas lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Hubungan antara konsumsi dengan pembangunan ekonomi itu berhubungan positif. Apabila terjadi kenaikan satu satuan konsumsi, maka akan meningkatkan pembangunan ekonomi sebesar 1,399.517 satuan. Sedangkan untuk X2 itu belanja pemerintah, ketika terjadi kenaikan belanja pemerintah sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan pembangunan ekonomi sebesar 1,885503 satuan. Untuk S-score-nya sebesar 0,996499, ini artinya sebesar 99,64%. Pembangunan ekonomi ini mampu dipengaruhi, mampu dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model. Sedangkan untuk probability F statistiknya sebesar 0,000, itu kecil dari tingkat alfa 0,05. Ini artinya secara bersama-sama persamaan atau variabel eksogen mampu mempengaruhi atau mampu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan untuk lingkungan, kualitas lingkungan, yaitu dengan cara sebelumnya kita simpan ini dulu, kita freeze, kita kasih nama persamaan pembangunan ekonomi. Kita kasih nama persamaan Y1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan estimasi terhadap variabel kualitas lingkungan hidup. Dengan cara kita klik quick, kita klik estimate equation. Di sini kita masukkan Y2, Y, Y1, X3, dan X4. Ini kita ubah menjadi 2SLS. Selanjutnya instrumen kita isikan X1, X2, X3, dan X4. Kita klik OK. Nah, inilah hasil persamaan hasil estimasi dari variabel kualitas lingkungan hidup. Dapat kita lihat bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup adalah X3. Kita lihat X3 tadi adalah keterbukaan ekonomi. Sedangkan untuk Y1 pembangunan ekonomi dan X4 industrialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas lingkungan. Di mana hubungan antara keterbukaan ekonomi dengan kualitas lingkungan adalah positif. Itu apabila terjadi kenaikan keterbukaan ekonomi sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas lingkungan sebesar 0,000112 satuan. R-score-nya sebesar 0,72653, artinya variabel eksogen mampu menjelaskan variabel endogen sebesar 72,65%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model.
probability F statistiknya 0,00 artinya kecil dari tingkat alfa 0,05. Ini artinya secara simultan atau secara bersama-sama variabel eksogen mampu atau berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Nah, teman-teman, untuk kali ini tutorial pengolahan data simultan cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maaf bila ada kesalahan yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.